Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak super di seluruh Indonesia, berjumpa lagi bersama Ibu. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Video pembelajaran tematik kelas 5 kali ini akan membahas tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 3. Anak-anak Ibu jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar anak-anak Ibu tidak tertinggal video pembelajaran tematik kelas 5 yang terbaru. Anak-anak Ibu coba perhatikan teks bacaan berikut yang berjudul Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanami kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Dari teks bacaan Hari Menanam Pohon, mari kita lengkapi peta konsep berikut ini. Kotak yang pertama menanyakan tentang kapan, kita isi dengan keterangan waktu. Jawabannya yaitu tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Sementara kotak yang kedua bertanya di mana kegiatan dilakukan. Jawabannya adalah di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Kotak yang ketiga pertanyaannya, pohon apa yang ditanam? Jawabannya bermacam-macam termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Sementara untuk kotak 4, 5, dan kotak ke-6, anak-anak Ibu cari tahu sendiri jawabannya berdasarkan penjelasan dan uraian yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi tentang bacaan Hari Menanam Pohon. Anak-anak Ibu menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab dan tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Artinya, menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Contohnya, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Berikutnya, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Berikutnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat artinya bagaimana kita bisa hidup di masyarakat dengan menaati aturan dan norma yang ada.
Berikutnya yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara tersebut. Segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, para atlet yang berjuang mengharumkan nama Indonesia di mancanegara. Karena mengharumkan nama Indonesia di mata dunia adalah tanggung jawab setiap warga Indonesia. Berikutnya adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Terhadap lingkungan Indonesia yang berupa daratan dan lautan pun kita bertanggung jawab agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadikan lahan kegiatan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi geografis wilayah Indonesia yang berupa daratan dan lautan menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama di bidang agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan usaha-usaha di bidang agraris, diantaranya dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Anak-anak ibu bisa mencari pengertian dari kelima usaha peningkatan hasil agraris tadi dari berbagai sumber. Setelah itu anak-anak ibu bisa mencatat di buku catatan masing-masing pengertiannya. Berikutnya adalah di bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan yaitu berupa telur, daging, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Berikutnya yaitu usaha di bidang perikanan, dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakannya yaitu lele, nila, mujair, gurami, dan mas. Sedangkan perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai dan jenis ikan yang dibudidayakannya yaitu ikan bandeng. Berikutnya yaitu perikanan laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut yang dilakukan oleh nelayan tradisional. Laut menghasilkan ikan, udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Hasil tangkapannya selain untuk keperluan penduduk bisa juga untuk diekspor. Jenis usaha berikutnya yaitu pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan menjadi barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Berikutnya adalah barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Dan yang ketiga yaitu barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak
dan memperhatikan kelestariannya. Beberapa perusahaan yang mengeksploitasi pertambangan di Indonesia yaitu PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Berikutnya adalah di bidang kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna dan sebagai daerah resapan air. Saat ini luas hutan Indonesia semakin menyempit dan tidak lagi terlihat seperti hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Akibat dari menyempitnya kawasan hutan menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak dan agar hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan diantaranya yaitu kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Berikutnya adalah usaha perdagangan. Perdagangan yaitu kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Berikutnya yaitu adalah usaha perindustrian, yaitu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, di mana bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri juga dapat dikelompokkan ke dalam industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri-industri yang ada di Indonesia yaitu industri makanan dan minuman, industri kosmetik, industri obat-obatan, industri garmen, dan industri elektronik. Demikianlah video pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak ibu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.